Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan melakukan prosesi pembakaran daun palma yang akan kita gunakan abunya untuk Rabu Abu. Sebelum prosesi pembakaran ini dimulai, bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362, baitnya yang pertama. Aku milikmu, Yesus, Tuhanku. Aku milikmu, Yesus, Tuhanku. Ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, saat ini Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu dengan penuh ungkapan syukur kami Tuhan. Saat ini kami bersama-sama akan melakukan prosesi pembakaran daun palem yang abunya nanti akan kami gunakan di dalam ibadah Rabu Abu. Kiranya Tuhan yang boleh menuntun acara kami pada saat ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam Sang Kristus kami berdoa. Amin. Kita ujikan, Yesus ingat aku. Yesus ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, daun palem yang sudah kering ini kita akan bakar bersama-sama, dan nanti abunya akan kita gunakan di dalam prosesi Rabu Abu. Dan abu ini nanti akan kita oleskan di dahi kita masing-masing. Sambil kita menunggu pembakaran ini selesai, kita akan menyanyikan dalam kegelapan, Engkau nyalakan api yang abadi.
dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi. Dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi. Dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi. Dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi. Dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi. Dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi. Dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi. Dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi. Dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi. Dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, daun palem kering yang sudah kita bakar bersama-sama tadi sekarang telah menjadi abu. Dan abu ini melambangkan kefanaan dan kerapuhan kita sebagai manusia. Dan di dalam ibadah Rabu Abu, di mana kita memulai masa Prapaskah, kita diajak dan kita dipanggil untuk mengingat keberadaan kita sebagai manusia. Dan kita pun dipanggil untuk bertobat. Dan sebab itu, pertobatan itu juga dilambangkan dengan adanya abu ini. Oleh sebab itu, di dalam ibadah Rabu Abu yang akan kita laksanakan bersama-sama di rumah kita masing-masing, setiap kita akan mengolesi kening kita dengan abu ini. Kalau seperti biasanya pendeta atau majelis yang akan mengolesi, tahun ini di masa pandemi ini kita akan mengolesi kening atau dahi kita masing-masing dengan membuat simbol salib. Kiranya masa Prapaskah ini benar-benar kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan mengoreksi diri kita untuk kita boleh selalu diperbaharui di dalam Kristus. Kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu. Prosesi pembakaran daun palem ini telah selesai. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati abu ini Tuhan, sehingga setiap jemaat-Mu
Ia akan menggunakan abu ini untuk mengolesi dahinya atau keningnya ini. Semakin merasakan kedekatannya dengan Tuhan. Dan juga panggilan pertobatan ini benar-benar dihayati oleh setiap jemaatnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi. Dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi. Dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi. Dalam kegelapan Engkau nyalakan api yang abadi, api abadi. Panggilan beribadah. Jemaat dimohon berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuki ibadah Rabu Abu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan PKJ 13 bait yang pertama. Mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dimohon duduk. Hari Rabu Abu mengawali 40 hari masa Prapaskah. Rabu Abu adalah saat di mana kita memeriksa diri, memohon ampun, dan berkomitmen untuk melakukan pembaharuan diri di hadapan Tuhan. Berdasarkan tradisi gereja, Rabu Abu ditandai dengan simbol penorehan abu pada dahi yang melambangkan keinginan yang sungguh untuk merendahkan hati, berkabung, mengintrospeksi diri, berkabung, bertobat, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Saat ini kita membawa seluruh hidup dan pergumulan kita dengan hati yang hancur, dengan mengingat kelemahan dan kefanaan kita di hadapan Tuhan. Kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Menyanyikan KJ 158. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Di dalam Yesaya pasal 18 ayatnya yang pertama. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Allah. Ajaib
sebelum kita mendengarkan sapaan sabda Tuhan, bersama-sama kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur boleh memasuki masa Prapaskah ini, masa yang penuh rahmat ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bimbinglah kami, agar kami dapat memanfaatkan masa Prapaskah di tahun ini dengan kerelaan hati yang lebih sungguh untuk mensyukuri rahmat-Mu yang telah kami terima. Mampukan kami untuk dapat mengusahakan pertobatan yang sejati, agar pantas untuk menyambut sukacita karya keselamatan-Mu dalam perayaan Paskah nanti. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami agar kami dapat mengerti dan melakukan apa yang akan kami dengar. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dan berilah kemampuan untuk dapat menyampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami dan kobarkanlah hati kami masing-masing dengan rahmat belas kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 17. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 17. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah. Himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana.
Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat Tuhan. Di malam hari ini kita diperkenankan untuk boleh bersama-sama beribadah di dalam ibadah Rabu Abu ini, di mana kita akan memulai atau memasuki masa Prapaskah. Ya Tuhan, pulihkanlah kami. Ini adalah tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah di antara kita yang sedang sakit dan tidak ingin sembuh? Siapakah di antara kita yang tidak ingin pandemi COVID-19 ini berakhir? Dan siapakah di antara kita yang tidak ingin hidupnya diperbaharui untuk menjadi hidup baru? Tentu kita semua ingin pulih dari kondisi yang kita alami saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita memulai masa Prapaskah. Masa di mana kita berhenti untuk memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Berhenti dengan keegoisan diri kita sendiri. Dan tema dalam ibadah Rabu Abu ini adalah, ya Tuhan, pulihkanlah kami. Sebenarnya ingin mengajak kita semua untuk boleh masuk dan menghayati masa di mana kita mengingat-ingat dosa, kesalahan kita yang telah kita perbuat, dan menyatakan tobat kita di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang menjadi kekasan pada hari ini adalah setiap kita akan menerima abu. Di mana abu adalah tanda pertobatan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Di hadapan kita sudah disediakan abu. Di rumah kita masing-masing juga sudah disiapkan abu yang nanti akan kita pakai bersama untuk mengolesi dahi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa debu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 19 dikatakan, engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Dan itu berlaku untuk kita semua. Menggambarkan betapa rapuhnya setiap kita. Dan seruan, ya Tuhan, pulihkanlah kami, akan direspon oleh Tuhan melalui Yoel. Tuhan menyapa kita dengan seruan tobat untuk berbalik kepadanya dengan segenap hati kita. Firman Tuhan mengatakan, sekarang berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu.
Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh ingin pulih dari kehidupan kita yang penuh dengan dosa, maka bertobatlah. Pertobatan yang benar adalah pertobatan hati, bukan hal-hal lahiriah saja. Bukan hanya sekedar ucapan kita, ya Tuhan saya bertobat, saya mohon ampun. Tetapi pikiran kita, sikap kita tidak mencerminkan pertobatan itu sendiri. Hati yang remuk redam sebagai tanda bahwa orang-orang sungguh-sungguh menyesali dosanya di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa Tuhan kita memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita semua. Ia membuka tangannya untuk menyambut setiap orang yang bertobat. Karena sesungguhnya Tuhan Allah kita selalu menghendaki yang terbaik bagi manusia berdasarkan kebenarannya. Dia menghendaki pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan hanya secara lahiriah saja. Karena dosa senantiasa membuat hati Tuhan Allah sedih dan hancur. Dosa telah merusak relasi kita dengannya. Tetapi Tuhan Allah kita dikatakan Dia berlimpah kasih dan selalu memberikan pengampunan kepada setiap kita. Dan memampukan kita untuk memiliki relasi yang kudus dengannya. Dan mari saat ini kita mengakui keberdosaan kita. Dan kita memohon pengampunannya. Serta terus hidup melekat kepadanya. Saudara-saudara, selamat memasuki masa Prapaskah. Selamat menghayati pengampunan yang akan Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan kita akan dipulihkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh selesai, jemaat dimohon berdiri. Juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah, dimohon untuk berdiri. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara kekasih Kristus, kita merayakan penebusan kita melalui karya agung Allah di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Prapaskah adalah waktu untuk mempersiapkan perayaan ini dan untuk membaharui hidup kita dalam misteri Paskah. Kita memulai masa ini dengan mengakui kebutuhan kita akan pertobatan di dalam belas kasih dan pengampunan Tuhan. Kita memulai peziarahan iman di masa Prapaskah ini dengan tanda apu di dahi kita. Simbol kefanaan, kelemahan, dan ketidakpastian kehidupan manusia. Karena itu, kami mengundang untuk memasuki masa ini dengan keinginan yang sungguh untuk benar-benar mau untuk memeriksa diri sendiri, menyesali setiap kesalahan dan kekeliruan, dan darinya, berdoa, berpuasa, melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama, serta tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita merendahkan diri dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati. Tuhan Maha Kasih, bersama dengan semua orang-orang kudus di bumi dan di surga, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa karena kesalahan kami yang mewujud dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak mengasihi-Mu dan sesama kami. Untuk itu kami mohon, kasihanilah kami ya Tuhan. Kami belum mendengarkan panggilan-Mu untuk melayani sebagaimana Kristus melayani kami. Kami belum setia pada kehendak-Mu. Kami mendukakan-Mu dengan kesombongan, kemunafikan, dan ketidaksabaran dalam hidup kami. Kami mengaku kepadamu ya Tuhan. Atas nafsu dan cara kami memuaskan keinginan diri sendiri, sehingga kami merendahkan orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Atas amarah dan rasa cemburuan terhadap mereka yang lebih beruntung dari diri kita sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Atas keserakahan dan ketidakjujuran. Ampunilah kami ya Tuhan. Atas kelalaian dan ketidaktulusan dalam doa dan ibadah. Ampunilah kami ya Tuhan.
atas ketidakpedulian pada ketidakadilan dan penindasan, Ampunilah kami ya Tuhan. atas prasangka, penghinaan, dan kebencian terhadap mereka yang berbeda pandangan. Ampunilah kami ya Tuhan. Yang kami hasilkan sehingga merusak alam semesta. Ampunilah kami ya Tuhan. Oleh karena rahmat-Mu yang besar, kasihani dan dengarlah seruan pertobatan kami. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, abu ini adalah lambang kerendahan. Mari kita oleskan di dahi kita sebagai tanda bahwa kita menyadari kerendahan kita di hadapan Tuhan. Abu ini adalah lambang kefanaan. Mari kita oleskan di dahi kita sebagai tanda bahwa kita menyadari bahwa kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Abu ini adalah lambang permohonan. Mari kita oleskan di dahi kita sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih Allah. Dan mari kita oleskan abu ini dengan membentuk tanda salib di dahi kita masing-masing. Dengan mengatakan, aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu.
Bersama kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau menginginkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau akan melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu. Kiranya karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci dan berani meneladani Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang rela menderita sengsara, wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami pun menyerahkan kehidupan setiap kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yang sakit, kami yang berbeban berat karena pergumulan kami bersama keluarga maupun relasi bersama sesama kami. Keadaan bangsa kami yang masih belum pulih dari pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk memulihkan kehidupan setiap kami. Ya Kristus, pada saat ini kami juga bersyukur karena anugerah-Mu. Sinode GKJ kami yang tercinta merayakan hari ulang tahunnya yang ke-90 tahun. Kiranya Tuhan yang senantiasa boleh memberkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh gereja-gereja yang tergabung di dalam Sinode GKJ. Biarlah Sinode GKJ dapat tetap dan terus berkarya menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bentuklah dan pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu. Dalam Sang Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Dengan mengingat Mazmur 145 ayat 15 dan 16.
Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Diiringi pujian KC 287B. Dimohon berdiri. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang boleh kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami mengungkapkan rasa syukur kami dengan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberikan persembahan ini hingga dapat berguna dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa, ajari kami untuk senantiasa bersyukur dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Susilo yang telah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai, sehingga dapat mengelola dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas berkat penyertaan dan kelancaran selama kami beribadah ini. Kiranya firman-Mu dapat membuat tumbuh dan berbuah di dalam hati kami, dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang tangguh dalam menghadapi segala ujian dan pencobaan. Jadikan kami selalu berserah hanya kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, doa yang jauh dari sempurna ini kami akan naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan
Saudara, masukilah masa pertobatan dan puasa dengan memandang Allah yang Maha Kasih. Lakukan ibadahmu dengan hati tulus sambil memuliakan Allah. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Seindah siang disinari terang.